Fasbir lidaika in jafauta tabibaka. Sabarlah kamu mendekam dengan penyakit kamu kalau kamu tidak mau patuh kepada doktermu. Waqna lijalika in jafauta mu'allima. Dan sabarlah kamu dengan kebodohan kamu kalau kamu tidak mau dengar nasihat ustadzmu. Jadi sejak dulu ustadz dan dokter itu selalu digandeng-gandengkan karena masing-masing punya tugas yang sama. Tugasnya apa? Menjaga proyek Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sebetulnya dokter sama ustadz tuh sama saja tugasnya. Sampai-sampai dalam syair itu ada syair digabung antara ustadz dengan dokter. Innal mu'allima wat tabiba kilayhima la yansuhani idza huma lam yukrama. Fasbir lidaika in jafauta tabibaka waqna li jahdika in jafauta mu'allima. Gitu. Jadi sesungguhnya ustadz dan dokter itu tugasnya sama. Innal mu'allima ustadz, wat tabibah dokter. Kilaihima, dua-duanya sama punya tugas yang sama. La yansuhani idza huma la yukrama. Kalau kamu tidak menghormati dokter, tidak menghormati ustadz, kamu gak akan dapat manfaat dari keduanya itu. Fasbir lidaika in jafauta tabibaka. Sabarlah kamu mendekam dengan penyakit kamu kalau kamu tidak mau patuh kepada doktermu. Waqna lijalika in jafauta mu'allima. Dan sabarlah kamu dengan kebodohan kamu kalau kamu tidak mau dengar nasihat ustadzmu. Jadi sejak dulu ustadz dan dokter itu selalu digandeng-gandengkan karena masing-masing punya tugas yang sama. Tugasnya apa? Menjaga proyek Allah. Proyek Allah itu apa? Proyek Allah Bapak Ibu menjaga manusia. Hanya dokter bagian jasmaninya, ustadz bagian rohani. Itu aja. Karena manusia ini sudah didesain oleh Allah dengan dua dimensi itu. Dimensi jasmani dan dimensi rohani. Nah, dan para dokter juga sepakat bahwa banyak dokter, banyak pasien yang sakit karena masalah rohani. Betul ya? Terutama masalah apa? Pikiran, ya, mikirin hutang, mikirin beban, akhirnya banyak sakit. Saya di depan rumah itu ada orang nggak sakit-sakit. Setelah saya cek, dia baru tidur di depan rumah, nggak pernah pakai baju, nggak pernah tidur aja di situ. Setelah saya cek, ternyata dia gila. Oh ternyata kenapa kok orang gila nggak sakit-sakit? Karena banyak pikiran. Gitu. Jadi bukan solusinya kalau kamu nggak ingin sakit jadi gila aja, bukan begitu ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, benar ternyata banyak penyakit penyebabnya adalah karena pikiran. Nah oleh karena itu saya tadi sempat kepikir ke Pak Osman. Kayaknya Pak Osman perlu ada ruang ustadz nanti kalau ada dokter, kalau ada pasien nggak sembuh-sembuh, kasih ke ustadz aja, mungkin ada beban yang lain yang belum sembuh gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita sinkronisasikan atau kita sinergikan antara kita para ustadz dan para dokter. Itu sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol, saling sharing, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tahu nggak Bapak Ibu, Al-Quran itu dari awal sampai akhir yang dibicarakan adalah tentang manusia. Ketika kita buka Quran langsung coba buka ayat pertama langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin manusia. Setiap surah kita masuk ya ayuhan nas wahai manusia. Terus orang beriman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, manusia lagi yang dipanggil. Pembukaannya tentang manusia, setiap surah berbicara tentang manusia, bahkan dalam Al-Quran itu Bapak Ibu rahimahullah, manusia dibagi dua oleh Allah. Ada manusia yang sehat akalnya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya,
dan mereka adalah orang-orang sukses. Kata Allah, inilah para nabi dan orang-orang soleh. Makanya oleh Allah, orang-orang sukses itu sebagian besarnya dijadikan nama surah. Ada surah Yusuf, surah Hud, surah Ibrahim, surah Muhammad. Dan ada yang bukan nabi, tapi karena dia ikut jejak nabi, karena sehat jasmani, sehat rohani, dia selalu dekat bersama Allah. Allah rekam juga. Ada surah Luqman, ada surah Maryam, dan seterusnya. Nah, tapi Allah juga merekam orang-orang yang dia itu secara jasmani sehat-sehat aja, tapi secara rohani dia kena penyakit. Akhirnya Allah azab mereka, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, kaum Nabi Lut. Yang itu semua adalah orang-orang yang punya penyakit rohani dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah hancurkan. Penutup dari Quran tentang manusia juga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. An-nas ini artinya manusia. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya kita ini sedang menjalani tugas yang sangat agung. Tidak ada tugas yang lebih agung daripada menjaga manusia. Dan tugas kita ini nggak pandang siapa, apapun agamanya kita tetap tolong. Kenapa? Karena memang ini kemanusiaan. Peradaban tertinggi dalam agama Islam itu peradaban kemanusiaan. Karena itu semakin kita bergumul dengan tugas-tugas kemanusiaan, maka kita akan semakin besar pahala kita. Tinggal niatnya saja. Ya. Kalau uang insya Allah sudah pasti dapat lah. Ada gaji tetap sudah ada. Tapi yang paling penting niat kita ini, supaya kita ini selalu dapat pahala. Gimana caranya? Karena ini tugas yang agung. Coba bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat senang aja seorang. Ya, misalnya datang pasien, Masya Allah, Ibu insya Allah sehat, Ibu insya Allah sembuh, enggak ada masalah. Misalnya, padahal masalahnya berat. Dibilang Ibu sehat, Masya Allah berkah, insya Allah aman. Udah, ayo kita obati. Itu sudah membahagiakan gitu. Membahagiakan sekali. Dan dia akan langsung berbinar-binar. Lain misalnya, wah, kayaknya sebentar lagi sudah mau mati nih Bu. Nah, udah putus asa dia. Nah, karena itu perlu juga dalam ilmu komunikasi sehari-hari kita memang kayaknya harus dengan komunikasi iman dengan pasien itu. Sebab sekalipun secara ilmu kedokteran dia ini sudah nggak mungkin sembuh gitu. Mungkin sudah tinggal setengah jam lah sudah meninggal dunia misalnya kan. Nah, memang kayaknya perlu juga kita memberi motivasi, mengatakan bahwa insya Allah aman. Ya, mudah-mudahan takdir Allah menentukan terbaik misalnya. Itu juga akan memberikan motivasi. Daripada kita memberitahukan apa adanya, seakan-akan sudah dia tidak ada lagi harapan, dan kemudian menyebabkan dia menjadi putus asa dan akhirnya menjadi pendek usianya. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali kisah-kisah dalam dunia kedokteran yang itu semua ternyata karena dia itu terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh misalnya nih, saya menemukan cerita di Saudi itu ada orang kaya raya dan dia tidak mau berpuasa karena dia hartanya banyak, maka dia berpikir kayaknya aku jadi musafir aja, karena kalau musafir itu tidak kena puasa gitu. Maka dia gunakan hartanya itu selama Ramadan dia musafir. Setelah Ramadan musafir lagi supaya nggak kena bayar hutang puasa. Sampai akhirnya ketemu Ramadan berikutnya. Bertahun-tahun seperti itu. Dia pekerjaannya menghindari puasa karena dia takut tentang puasa. Akhirnya suatu hari dia kena penyakit yang hampir semua dokter di Saudi tidak tahu apa obatnya. Dibawalah kemudian ke Jerman. Bertemulah dengan seorang dokter spesialis yang dokter ini non-muslim. Nah, kata dokter setelah dia dianalisa,
secara mendalam. Dokter mengatakan, Pak, penyakit Bapak ini berbeda. Terus gimana dok? Gak ada obatnya. Terus gimana? Obatnya yang satu. Apa itu dok? Gini, dalam agama Anda sebagai seorang muslim, ada yang namanya puasa. Setiap tahun puasa itu sebulan penuh. Hanya itu obat Anda. Kata pasien ini, dok, itu yang saya hindari selama ini. Ya sudah, itu kan agama Anda. Ikuti aja. Ikuti aturan itu. Anda puasa aja. Akhirnya dia benar pulang ke Saudi. Dia puasa Ramadan, dia puasa Senin Kamis. Subhanallah, sekarang dia sehat seperti semula. Ini kesehatan. Jadi sebetulnya teman-teman rahimakumullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kita ini memang tidak bisa melepaskan diri hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu puasa Ramadan sebetulnya itu pengkondisian. Ya, kalau kita umpamakan dengan pom bensin. Jadi tempat kita itu mengisi bahan bakar untuk bekal setahun. Karena di Ramadan itu full tank. Kita itu siangnya berpuasa, malamnya sholat malam, waktu ke waktu kita baca Quran, terus zikir, setiap kesempatan kita bersedekah, berbanyak amal soleh, puncaknya beritikaf, memburu malam Qadar. Jadi full selama sebulan itu. Jadi itu ternyata untuk mengisi bahan bakar supaya kita selama setahun kita nggak khawatir lagi terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita hanya mengisi ya penguat, ya servis aja seperti di waktu sholat, penguat sebagai pengokoh supaya kita semakin nggak pernah putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hal-hal semacam ini nggak bisa kita abaikan, teman-teman. Bapak Ibu nggak bisa diabaikan. Ini harus kita utamakan. Sebab bagaimanapun kita itu sebetulnya hanya berikhtiar meyakinkan pasien supaya pasien ini punya optimisme bahwa dia yakin akan sembuh. Tapi penyembuhnya bukan kita sebetulnya. Penyembuhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya selalu tertarik waktu masih kuliah di Pakistan. Itu di setiap ruangan dokter selalu ada bacaan Allahus Syafi. Setiap ruangan dokter di rumah sakit itu. Di sana, terus di depannya di parlemen itu ada bacaan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terus kemudian setiap rumah sakit itu Allah yang menyembuhkan, Allahus Syafi, Allahus Syafi, dan seterusnya. Jadi akhirnya kita itu setiap kita mau mengobati, nah kita sholat 2 rakaat dulu, kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan aku ini dipilih sebagai penyebab kesembuhan si pasien ini. Itu saja. Jadi kita sama dengan Ustadz juga begitu. Jadi kalau ada orang punya masalah, punya masalah keluarga, masalah apa, ya kita ambil wudu dulu, kita sholat 2 rakaat dulu, mohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan aku dipilih sebagai penyebab hidayahnya sehingga dia sembuh dari penyakitnya, penyakit hatinya yang tadinya dia melakukan KDRT. Nah, dengan nasihat yang Ustadz sampaikan, akhirnya dia sembuh dari penyakit KDRT-nya, ya, suka menyakiti keluarganya, suka dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya tugas kita ya hanya itu aja.